asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wal walidayna wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, ayyuhat talabah, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi subuh kali ini mungkin kita belajar tajwid ya. Kita selesaikan kitab adab tentang puasa. Karena malam Jumat kan sudah tidak ta'limnya. Kalian pulang hari Rabu siang ya. Ya tak? Rabu siang sudah pulang. Jadi malam Jumat itu sudah tidak ta'lim lagi. Dan rencananya mau kita selesaikan malam Jumat tentang adab-adab puasa. Yang kemarin baru sampai adab ke-8. Makanya pagi ini kita coba selesaikan, sebab ini berkaitan dengan puasa yang insyaallah satu pekan lagi kita akan berjumpa dengannya. Dibawa aja kitabnya, kitab talimnya. Tidak dibawa. Dicatat saya di kertas kalau gitu. Nah, ada di kertasnya. Ya, dicatat saya di kertas nah. Labas. Kita merujuk sedikit. Qala hafizahullah ta'ala, adabus siyam, adab-adab puasa. Yang pertama, ad-du'a'u inda ru'yatil hilal, berdoa ketika melihat hilal. Ini keutamaan orang yang melihat ya, bukan orang yang mendengar. Jadi orang yang melihat secara langsung, dia mungkin turun ke pantai atau mungkin dia berada di tempat di padang Sahara atau mungkin di atas gunung di mana situ kelihatan hilalnya. Ketika dia melihat hilal sebagai bentuk tanda syukurnya kepada Allah, dia ucapkan doa ini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah yang telah menerbitkan di depannya kita, menerbitkan hilal ini di depannya kita, bil amni wal iman, kamu kepadamu keamanan, iman, keselamatan, Islam, dan juga taufik hidayah kepada apa-apa yang engkau cintai dan engkau ridai. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu wahai bulan hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu ada ikhlas ketika berpuasa. Ya, dorongan iman mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan keutamaannya yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semua dari kita kan pasti punya dosa, iya toh? Maka salah satu kafarah penghapus dosa adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan di hadis yang lain juga disebutkan wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Artinya kalau kita bisa keluar dengan dengan selamat atau dengan lulus, kita lulus di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita selama 1 bulan penuh itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bagaikan bayi yang baru lahir, tidak punya dosa sama sekali. Ini keutamaan yang sangat besar. Yang ketiga, tathbitun niyah fi saumil faridah. Niat dimulai dari malam hari di bulan puasa. Nah, ini bagi puasa Ramadan. Niatnya wajib diniatkan pada malam hari sebelum fajar. Bisa mulai sebelum tidur dan bisa juga setelah ketika sahur. Jadi jangan diragu-ragukan, ini mau puasa tidak, mau puasa tidak. Akhirnya sampai azan belum ada niat.
Nah, ini tidak sah. Nanti sudah azan baru niat saya puasa deh. Ini tidak sah puasa kalau seperti ini. Jadi niatkan memang sebelum fajar. Yang keempat, kasratus shadaqat, banyak-banyak bersedekah. Kalau sudah terbiasa sedekah di luar Ramadan, maka di bulan Ramadan harus lebih banyak lagi sedekahnya. Ya, insyaallah rezeki itu mengalir terus. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Bahkan dengan sedekah Allah akan lipat gandakan rezekinya orang-orang. Jadi kalau antum tidak kaya-kaya, boleh jadi salah satu penyebabnya antum kikir, tidak pernah mau sedekah. Ya, nah. Yang kelima, qaulus shaim idza syatama inni shaim. Kalau ada yang mencela, ada yang ajak berkelahi, ada yang ajak bertengkar, apa yang diucapkan? Inni shaim, saya lagi puasa. Artinya puasa itu, orang yang puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi harus juga bisa menahan emosinya. Ya, harus bisa tahan emosi. Ada yang cela-cela kau, ada yang ajak ayo berkelahi di lapangan. Ya, harus bisa tahan emosi. Ingat, kamu lagi puasa. Makanya puasa itu adalah tameng perisai. Nah, yang keenaman, ajilul fitr, bersegera berbuka ketika masuk waktu, yaitu berbuka sebelum solat maghrib. Pas azan langsung berbuka. Jangan ditunggu-tunggu sebentar nih, solat dulu. Sudah solat baru puasa. Ini tidak sesuai sunnah. Kata Nabi, la yazalun nasu bi khair ma ajal fitr. Manusia senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka bersegera berbuka. Pas masuk langsung berbuka. Bukan sebelum masuk, sebelum azan 5 menit lagi azan, sekarang puasa, sekarang berbuka. Tidak. Kalau begitu modelnya batal puasamu. Iya. Nah, tapi yang diinginkan bersegera puasa itu pas masuk waktu, ya pas terbenam matahari, pas pas azan langsung berbuka. Itu maksudnya. Faham di sini? Nah, yang ketujuh, al-fitru ala rutubatin qabla salatil maghrib, berbuka dengan kurma sebelum salat maghrib. Yang tidak suka kurma dipaksa harus suka kurma, karena ini termasuk sunnah. Ya, usahakan kalau ada kurma dengan kurma. Kalau tidak ada kurma dengan apa kemarin? Dengan air putih. Iya, kurma basah, tidak ada kurma basah, kurma kering, tidak ada kurma kering dengan air putih. Nah, jadi berbuka dengan makanan yang ringan-ringan ya, jangan langsung berat. Kalau makan berat, ya itu nanti sudah maghrib nih. Ya, karena kalau kenyang sebelum sholat bisa-bisa tidak konsentrasi. Ya, dan terkadang juga bikin malas orang sholat. Karena apa? Sudah berat perut. Makanya, nasi kotaknya disimpan dulu. Nanti sudah maghrib baru makan. Taib. Yang kedelapan, ma yaqulu inda fitrihi. Apa yang diucapkan ketika berbuka. Mutahabal dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang haus, telah basah kerongkongan, dan telah mendapatkan pahala insyaallah. Kapan dibaca ini? Sebelum makan, setelah makan? Mana yang benar? Kalau antum lihat artinya ini doa. Sebelum makan, setelah makan.
Iya, setelah makan, setelah doa makan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ghairu makfin wa la mudayin mustaghnan an rabbuna. Dhahabal dhama'u wa abtalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Digandengkan dengan doa setelah makan. Haus hilang kapan? Setelah minum kan? Lapar hilang kapan? Setelah makan kan? Tenggorokan basah kapan? Setelah minum kan? Makanya doa ini dibaca bersamaan dengan doa setelah makan. Paham di sini? Jadi kalau sebelum berbuka, sebelum makan bacanya apa? Bismillah saja. Doa sebelum makan. Tayyib, lanjut yang ke-9. Kasratu tilawatil Qur'ani fi Ramadan. Banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Mengapa? Sebab Al-Qur'an itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Allah turunkan di bulan Ramadan. Nabi mendapatkan wahyu pertamanya di bulan Ramadan. Tayyib. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk tersebut dan juga pembeda yang membedakan antara yang hal dengan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Nah, dan juga di hadis Ibnu Abbas, ini sudah pernah disebutkan, sudah berlalu di hadis bab di atas, di bab di atas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, ketika Jibril mendatangi beliau mengajari menerima setoran bacaan Nabi SAW di bulan Ramadan. Jadi Nabi juga setorkan bacaan Al-Qur'annya. Nah, apa namanya? Sedangkan di bulan-bulan yang lain itu Nabi tidak menyetorkan bacaannya kepada Jibril. Nanti bulan Ramadan dia baru Nabi setorkan bacaannya. Kalau di bulan-bulan lain Nabi sekadar menerima wahyu. Bulan Ramadan dikhususkan memang. Semua wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi disetorkan kembali kepada Jibril. Subhanallah. Makanya kalau kita lihat asarnya para ulama, mereka seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, di bulan Ramadan mereka meninggalkan pelajarannya, tidak mengajar, fokus membaca Al-Quran. Bahkan sebutkan Imam Malik, satu hari dia baca Al-Quran selesai, khotam, khusus bulan Ramadan, yang beliau tidak lakukan di bulan-bulan lain. 30 hari, 30 kali khotam. Imam Syafi'i juga seperti itu. Bahkan sebagian bulan, sebagian tahun, terkadang Imam Syafi'i itu selesaikan satu hari 2 kali khotam. Jadi selesai satu bulan 60 kali khotam. Di tahun yang lain terkadang cuma 1 kali khotam satu hari. Jadi memang tidak ada yang dikerja. Itu saja, fokus. Khotamkan Al-Quran berkali-kali. Selepas bulan Ramadan mulai lagi mengajar. Mas lagi bulan Ramadan, berhenti mengajar, fokus tadabbur Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran Ramadan sebagaimana julukannya dia adalah bulan Al-Quran. Orang fokus dengan Al-Quran. Tayyib.
Jadi kalian juga ya, mudah-mudahan bulan Ramadan fokus banyak membaca Al-Quran. Kalau kalian belum bisa seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, ya minimal lihat kemampuannya kalian. Satu hari bisa dapat berapa juz. Kalau bisa 10 juz satu hari, alhamdulillah. Berarti nanti 10 kali khotam. Iya toh? Kalau 5 juz satu hari, berarti nanti 5 kali khotam. Kalau 1 juz satu hari, berarti nanti 1 kali khotam selama Ramadan. Lihat saja kemampuannya kalian. Kalau kalian kan masih di pondok ya, belum ada pekerjaan yang lain. Ya minimal 3 juz satu hari. Minimal. Itu paling sedikit itu. Satu kali duduk bisa berapa juz kalian? 1 juz. 1 juz itu berapa jam? Ada yang pernah coba? Yang santri lama ini 1 juz berapa jam dulu duduknya? Setengah jam. Mana santri lama? Altaf. Masih ingat? 1 juz berapa jam? Bacanya dulu. Lupa ini. Tidak pernah lagi satu kali duduk 1 juz ini. Asap, kafi. Pernah baca Quran 1 juz? Satu kali duduk. Berapa menit? Setengah jam. Setengah jam. Yang bacaannya cepat. Kalau lancar membacamu, insya Allah setengah jam selesai 1 juz. Kalau antum duduk 1 jam, bisa dapat 2 juz. Pada subuh sebelum pergi sekolah 1 juz dulu. Pulang sekolah jam 10. Rencanakan nanti sekolahnya sampai jam 10 saja. Pulang sekolah 1 juz lagi. Sudah zuhur 1 juz lagi. Asar 1 juz lagi. Habis tarawih 1 juz lagi. Dapat berapa juz itu? 1, 2, 3, 4, 5 juz satu hari. Ini kalau satu kali duduk 1 juz. Kalau satu kali duduk 2 juz, bisa 10 juz satu hari. InsyaAllah. Iya, jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Nanti dicatat ya. Iya, baru disetorkan sama wali kelasnya kalian nanti. Nanti wali kelas yang kontrol. Satu hari bisa dapat berapa juz. Ingat ya, harus ikhlas ya. Baca Al-Quran ikhlas. Puasa juga harus ikhlas. Ada hadiah, tidak ada hadiah, yang jelas kalian sudah mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu ganjaran pahala yang berlipat. Makanya di hadis berikutnya, yang disebutkan berikutnya, disebutkan di sini bagaimana keutamaan orang yang baca Al-Quran. Lihat hadisnya. Rawa at-Tirmidzi wa qala hasanun sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mimun harf. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif dihitung satu huruf 10 kebaikan, lam dihitung satu huruf 10 kebaikan, mim dihitung satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim sudah dapat 30.000 kalian. Tidak ada uang 30 rupiah ya. Uang paling nominal paling kecil di Indonesia kan 1.000. 30 kebaikan berarti 30.000 kalian dapat. Ini kalau diuangkan. Belum bismillahnya itu dihitung
Bismillah berapa huruf? Bismillah kan bagian dari Al-Quran juga, maka dihitung juga itu. Bismi 1, 2, 3, sudah 3 huruf. Allah berapa huruf itu? 4 huruf, 5 huruf. Ar-Rahman, Ar-Rahim berapa huruf? Tambah alif lam mim. Jadi tidak perlu kalian mengharapkan hadiah dari orang tuanya kalian, hadiah dari wali kelasnya kalian, hadiah dari pondok, tidak perlu. Kalian sudah mendapatkan hadiah dari Allah. 1 huruf 10.000 akan disimpan hadiahnya kalian di hari kiamat. Setelah kalian datang kepada Allah di hari kiamat, akan diperlihatkanlah inilah pahala bacaan Al-Qur'annya kalian. Sudah berjuta-juta, bermiliar-miliar. Tiap pagi, tiap sore kan kalian menghafal murojaah. Masya Allah. Nah, sampai di bulan Ramadan seperti itu juga, Masya Allah. Nah, jadi harus semangat ya. Taib. Ke-10 ad-du'a'u athna as-siyam. Banyak berdoa ketika puasa. Kalian puasa kan mulai dari fajar. Fajar masuk subuh, subuh masuk duha, pagi masuk siang, siang masuk sore, sampai maghrib. Panjang waktunya. Ada berapa jam itu? Dari jam 5 sampai setengah 7. Iya. Ada sekitar berapa jam? 14 jam. Selama 14 jam itu banyak-banyak berdoa. Mengapa harus banyak berdoa? Nah, rawah at-Tirmidzi wa hasanahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum yarfa'u Allah fawqal ghamami wa yaftahu laha abwaabas samai wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannaki walau ba'da hin. Kata Nabi, 3 doa yang tidak ditolak, artinya mustajab. Yang pertama, orang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi mulai masuk fajar itu, kalau dia berdoa sampai maghrib, dia berdoa selama 14 jam itu, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi kalian yang punya kebutuhan, punya banyak kekurangan, yang sempit rezekinya, berdoa. Yang susah menghafal, berdoa. Yang sering dibuli sama temannya, berdoa. Iya. Yang tidak pintar punya, berdoa. Ya Allah, jadikanlah saya anak yang pintar. Ya Allah, jadikanlah saya anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah saya anak yang sukses dunia akhirat. Banyak-banyak berdoa itu. Mulai dari fajar sampai maghrib. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya akan diijabah, dikabulkan. Yang kedua, doanya imam yang adil. Pemimpin yang adil. Antum jadi gubernur. Gubernur yang adil, mengayomi rakyat. Doanya antum insyaallah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Doanya orang yang terzolimi, yang suka dibuli. Hati-hati kau, bully temanmu. Kau bully temanmu, merasa terzolimi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan orang yang bully saya sebagai orang yang soleh, supaya tidak lagi orang yang dia bully. Akan terijabah. Jangan juga mentang-mentang kamu terzalim baru kau doakan laknat. Ya Allah, nah, bunuh dia dengan sambaran petirmu. Jangan ya. Seorang muslim tidaklah keluar dari lisannya kecuali
kata-kata yang baik, kecuali doa yang baik. Mending kamu doakan dia dengan kebaikan. Ya Allah, berilah dia hidayah supaya dia tidak lagi bully-bully orang, tidak ganggu orang. Nah, itu kan doa yang bagus. Iya kan? Lihat Nabi SAW pergi berdakwah di Taif, mendapatkan penolakan, bahkan bukan cuma penolakan, mendapatkan tindak kekerasan, iya kan? Diusir, dilempari batu, disuruh anak-anak lempari dia, disuruh orang-orang gila lempari dia. Apakah Nabi mendoakan kejelekan? Tidak. Jadilah teladannya kita, ya Nabi teladannya kita. Ketika dia dianiaya, bahkan sampai luka, sampai satu Zaid bin Haritha juga jadi tameng beliau. Zaid paling banyak lukanya dia, karena dia yang lindungi Nabi dengan punggungnya. Nabi terluka, Zaid lebih-lebih lagi. Dia kan pergi sama Zaid kan? Nah, berteduh, Masya Allah. Datang malaikat Jibril sama malaikat penjaga gunung. Ditawarkannya, wahai Nabi, ini malaikat penjaga gunung, Allah izinkan, nah, supaya kamu berperintah kepadanya. Kalau kamu mau, ya, gunung ini akan ditimpakan kepada penduduk Taif. Dia penjaga gunung. Kata Nabi SAW, tidak. Bahkan saya berharap keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang nantinya akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kebaikan. Subhanallah. Taib. Makanya ketika di zamannya Abu Bakar, itu kan banyak kabilah-kabilah yang murtad. Salah satu kabilah yang ada tiga negeri yang tidak, tiga kota yang tidak murtad itu Madinah, Mekah sama Taif. Madinah, Mekah sama Taif. Itu tidak ada satu orang pun yang murtad. Di zamannya banyaknya orang-orang yang murtad. Banyak pengikutnya Musailimah al-Kadzdzab. Orang-orang Taif tidak ada yang ikut, Masya Allah. Doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kita masuk adab yang ke-11. Adamu tarkis suhur, tidak meninggalkan sahur. Nah, tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka puasa tidak ada sahurnya. Jadi mereka niat sebelum tidur, bangun langsung puasa. Ini orang terdahulu. Adapun kita Islam disuruh bangun dulu untuk sahur. Niat sebelum tidur, bangun, nanti bangun sahur, baru itu puasa. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, sebab pada sahur itu ada berkah, keberkahan untuk badan sehingga bisa kuat. Iya, keberkahan sehingga mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apalagi waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Wa yastaghfiruna bil ashar. Mereka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ya, jadi sambil menunggu makanan, kalian membaca Al-Qur'an, kalian berdoa, kalian berzikir. Sudah sahur masih ada waktu. Ya, sebelum azan banyak-banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, rawi Ibnu Hibban fi sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Salawat Allah artinya pujian, Allah memuji-muji mereka. Salawat malaikat artinya doa, doa rahmat dan ampunan. Ya Allah, berikanlah ampunanmu
ya Allah berikanlah rahmatmu. Subhanallah. Nah, ini keutamaan. Hadis ini juga disebutkan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Perbedaan puasanya kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Kita diperintah untuk makan sahur sebelum puasa. Adapun ahli kitab mereka tidak ada sahurnya. Sebelum tidur niat besok mau puasa, bangun tidur langsung puasa. Tidak ada sahurnya mereka. Kita alhamdulillah disuruh sahur dulu supaya kuat. Yang ke-12, yustahabu ayyaj'ala fi sahuri tamron. Disunahkan sahur dengan kurma. Sahur dengan kurma. Nikmat sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah dengan kurma. Jadi walaupun kalian makan nasi juga, tapi jangan lupa kurmanya tetap ada. Sahur dengan kurma, berbuka juga dengan kurma. Walaupun cuma 1 biji, ya. Jadi dahulukan dulu kurma sebelum makan nasi. Ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Artinya dekat-dekat azan subuh baru sahur. Jangan mempercepat, jangan jam 2 bangun sahur atau jam 3 sahur, padahal subuh jam 5. Nah, fa fi sahihain an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salat. Suatu ketika kami sahur bersama Nabi. Sahur bersama Nabi. Kemudian Nabi salat. Maka saya bertanya, kam kana bainal adzan was-sahur qala qadru 50 ayat. Berapa jarak antara azan dengan sahurnya Nabi? Beliau mengatakan sekitar membaca 50 ayat. 50 ayat sekitar berapa jam? Berapa menit? Sekitar 15 menit atau 10 menit, 15 menit sebelum azan subuh selesai sahurnya. Jadi ada jarak. Iya. Namanya ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Nah, bukan 1 jam sebelum subuh sahurnya. Walaupun tidak dilarang, tapi sunnahnya itu dekat-dekat subuh baru sahur. Jadi walaupun sudah mungkin katakanlah jam 3 sudah bangun sahur, sebentar nanti dekat-dekat subuh antum makan lagi. Nah, itu baru sahurnya. Yang tadi itu makan malam. Ya, jam 3, jam 2 itu makan malam. Nanti dekat subuh baru makan lagi. Niatkan sahur. Tayyib. Yang ke-14 ada musyabah. Tidak kenyang. Jangan sampai kenyang. Ya. Rawi Tirmidzi qala hasan sahih anil Miqdam bin Ma'di Yakrib atau Ma'di Karib. Ini bisa dibaca Ma'di Yakrib, bisa juga dibaca Ma'di Karib. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala adamiyun wi'an syarran min batnin. Anak cucu Adam, tidaklah anak cucu Adam mengenyangkan memenuhi perutnya itu dengan sesuatu yang lebih jelek daripada perutnya. Nah, artinya ini celaan ya. Celaan bagi orang yang makan terlalu kenyang sampai berat perutnya. Jadi celaan, hukumnya makruh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, berikan arahan. Hasbul adami luqaimatun yuknima sulbahu. Hendaknya dia makan sekedar menegakkan, menguatkan tulangnya. Fa in ghalabat al-adamiyya nafsuhu. Nah, fa thuluthun lit-ta'ami. Maka hendaknya dia bagi, yaitu 1/3 perutnya itu untuk diisi makanan, 1/3 diisi minuman, dan 1/3 diisi udara.
dikosongkan sepertiganya. Antum kalau mau diet, ain dia dibagi 3, nasi sepertiga, minuman sepertiga, dan kasih ruang untuk udara juga sepertiga dalam perut. Paham? Bisa itu, diatur porsinya. Hah? Bisa ya? Nah, diusahakan ya. Jadi jangan makan terlalu kenyang. Iya, sebab Nabi mencela perkara ini. 15. Istihbabu taftiris shaimin. Disunnahkan memberi makan atau memberi pabuka, orang bilang ya. Memberi pabuka kepada orang-orang yang puasa. Memberi hidangan buka puasa kepada orang yang berbuka. Kata Nabi SAW dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Siapa yang memberi pabuka orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala orang tersebut, tidak dikurangi dari pahala orang yang berbuka sesuatu pun. Dia akan dapatkan pahala seperti pahala orang yang dia kasih pabuka tadi. 10 orang dia siapkan, ini 10 orang dia kasih. Berbuka dengan ini maka dia akan dapatkan pahala. Sudah dia dapatkan pahala untuk dirinya sendiri, dan dia dapatkan lagi apa? Seperti pahala 10 orang tadi. Makanya kalau yang umrah di Mekah, di Madinah, Masya Allah, itu seakan kita itu dipaksa untuk ambil makanan dari dia. Berlomba-lomba orang memberi pabuka itu kepada jamaah. Kita di sini juga terlihat ya, Alhamdulillah, Masya Allah, ini sudah datang 100 dos air minum, subhanallah. Tiap puasa Ayyamul Bid, Masya Allah, lihat ya, semangatnya itu orang-orang itu. Walaupun mereka tidak puasa, tapi mereka mendapatkan seperti pahala orang-orang yang berbuka, yang berpuasa itu. Jadi ini keutamaan yang sangat besar. Jadi saling bantu membantu. Boleh jadi juga ya, kalian juga mungkin kasih pabuka kepada orang lain. Iya. Tapi tiba-tiba ada yang datang memberi pabuka untuk kalian. Terima. Saling tolong menolong ya. Sebagaimana kalian senang mendapatkan tambahan pahala, maka seperti itu juga ya, kalau ada yang datang ya terima, makan, supaya yang kasih juga itu mendapatkan pahala. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan dan pahala kaum muslimin itu. Jangan ditolak. Kalau ditolak berarti kamu kikir, sehingga temanmu tidak mendapatkan pahala. Tapi ambil supaya teman mendapatkan pahala. Di antara kalian misalnya sama-sama santri, sudah beli minuman pembuka kan? Dibagi. Baku bagi saya juga rasa minumanmu, kamu juga nanti rasa minumanku, supaya sama-sama dapat pahala. Iya toh? Jadi yang pertama kali diminum, minuman yang dikasih sama temanmu tadi, sama temanmu juga begitu, supaya sama-sama dapatkan pahala kebaikan. Faham di sini? Jadi belajarlah untuk berbuat kebaikan ya. Itu kan enak ya. Lanjut ke 16. Al-hirsu ala salatit tarawih. Semangat menjalankan salat tarawih. Dan salat tarawih yang termasuk kekhususan di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas dia. Bukan pergi ke masjid mau ingin kumpul-kumpul, ketemu sama teman, pas salat tarawih cuma nongkrong cerita saja. Kan banyak orang seperti ini.
ya toh? Nah, jadi dia sholat tarawih dorongan iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Maka diampun lagi dosanya yang telah lalu. Di hadis lain yang disebutkan juga bahkan siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka bagikan dia sholat semalam suntuk, semalaman. Jadi usahakan sholat tarawih sampai selesai, ya, bersama imam. Walaupun tidak dilarang orang tidak sholat tarawih atau mungkin dia cuma sholat malam di rumahnya, tidak dilarang. Hanya keutamaannya yang berkurang. Kalau dia sholat di masjid berjamaah, dia dapatkan keutamaan pahala yang sangat besar, yaitu bagikan sholat semalam suntuk, semalaman. Iya, jadi semangat ya. Tayyib. Ini yang tidak didapatkan di bulan-bulan lain ya. Tayyib. Yang ke-17 al-ijtihadu fil ashril awakhir. Sungguh-sungguh di 10 terakhir. Bersungguh-sungguh di 10 terakhir. Memangnya ada apa di 10 terakhir? Hah? Iya, ada Lailatul Qadar. Fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya, atau ikat sarungnya, ya. Sarungnya diikat. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Tidak tidur kalau malam. Nanti pagi terbit matahari baru tidur. Wa ayqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Oh iya, banyak beramal di malam harinya. Makanya kalau orang-orang Arab itu ke 10 terakhir itu pagi itu sunyi, tidak ada aktivitas. Mengapa? Pada tidur. Karena malam begadang sholat, ambil sholat lail yang panjang. Bahkan imamnya juga baca ayat-ayat yang panjang, selesaikan 3 juz satu malam kadang. Kalau 20 pertama cuma 1 juz satu malam. Coba perhatikan live-nya Makkah, live-nya Madinah. 1 sampai 20 cuma 1 juz dibaca. Masuk 10 terakhir rata-rata 3 juz. 3 juz dibaca. Kalau diperkirakan cuma 29 hari, sekarang 3 juz lebih. 3,5 juz. Jadi begadang memang. Nanti pagi setelah terbit matahari, bukan setelah subuh ya, setelah terbit matahari baru tidur. Makruh ya, habis sholat subuh langsung tidur itu makruh. Karena dari setelah subuh sampai terbit matahari itu waktu yang berkah. Disuruh banyak ibadah juga di situ. Dan kalau sudah terbit, ya sudah sholat isyraq baru tidur. Tidur sampai zuhur tidak apa-apa juga. Iya. Nah. Di hadis berikutnya Nabi SAW tidaklah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir sebagaimana yang beliau lakukan pada selainnya. 18 i'tikaf. Nah, tahu i'tikaf ya? Nah. Fa fi sahihan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Nabi itu i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan. Nah, tujuannya tadi ya supaya beliau mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, boleh tidak i'tikaf selain dari 10 terakhir? Jawabannya boleh. Bahkan di tahun ke-10 Hijriah itu Nabi i'tikaf 20 hari. Mulai dari tanggal 11 Ramadan sampai 30.
Kalau setahun-tahun sebelumnya cuma 10 terakhir. Di tahun terakhir yaitu tahun 10 Hijrah sebelum beliau wafat, itu beliau itikaf 20 hari. Nah, dan orang boleh juga itikaf di masjid ya, selain bulan Ramadan boleh. Tapi yang lebih utama itu 10 terakhir. Oke. Jadi kalau orang itikaf sungguh-sungguh ibadah ya. Karena memang tujuannya orang itikaf itu beribadah. Fokus baca Quran. Jadi kalau sebelum-sebelumnya cuma 3 juz satu hari, nah ini bisa sampai 30 juz satu hari. Karena apa? Itikaf. Ya toh? Tidak lagi dikerja. Ya toh? Jadi usahakan ya. Nah, terakhir zakat fitr. Jangan lupa bayar zakat. Faradu zakat al-fitri min Ramadan ala nasi. Nabi SAW itu mewajibkan zakat fitr di bulan Ramadan kepada seluruh manusia yang hidup ya, yang lahir, bahkan kalau sudah lahir di bulan Ramadan atau di malam Idul Fitri, sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi abinya dihitung memang, sekarang kita sudah punya 3 anak. Hitung berarti 5. Tah? Bapak, ibu, 3 anak, 5 dibayarkan. Iya. Nah, berapa satu sok? Satu sok ini hampir 1 liter ya. Tidak sampai 1 liter juga, hampir 1 liter. Dari kurma atau dari gandum. Ya, kalau kita kan beras. Keluarkan beras. Nah, sekitar 1 liter, mendekati 1 liter. Ala kulli hurrin, setiap orang yang merdeka, setiap budak, setiap laki-laki, setiap perempuan dari kaum muslimin, yang tua maupun anak bayi yang baru lahir. Kalau dia lahir di malam bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk dibayar zakatnya, dihitung zakatnya. Iya, dia lahir ya sebelum orang keluar dari sebelum orang sholat Idul Fitri. Adapun kalau dia lahir setelah sholat Idul Fitri, maka tidak dihitung zakatnya. Tapi kalau dia lahir sebelum sholat Idul Fitri, itu dihitung. Nah, oke, jadi ini saja ya, adab-adab yang berkaitan dengan puasa. Taib 19 adab. Nah, sekira cukup ya. Ada pertanyaan di sini sebelum tutup? Tidak ada. Nah, kita cukupkan. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.